Yang throttle apa Pak? Hall sensor. Hall magnetic sensor. Maka karakter inilah yang akan kita kenalkan ke fotolnya. Oke. Jadi sebetulnya fotol ini inputnya mau diganti potentiometer, mau diganti sensor TPS. Kalau di motor konvensional ada kan sensor TPS ya, throttle position sensor atau apapun itu bisa. Tinggal di sini throttle voltage set ini adalah pengenalan input. Oke, siap Pak? Lanjut Pak. Nah, kita masuk ke mode pengenalan input. Inputnya motor listrik kan cuma ini ya. Cuma throttle. Throttle ini kabelnya berapa Pak? 3, yaitu min, plus, dan data. Itu kita gambar begini. Ini jalur min, ini jalur plus, kemudian data. Datanya itu gimana? Ya dia rentang. Bisa di sini kalau kita gas mentok ke sini. Gasnya dilepas, turun lagi ke sini. Pertanyaannya ini keluar berapa volt? Minus kan 0 volt. Plusnya berapa? 5 volt. Nah pertanyaannya kabel hijau itu keluar berapa volt? Ketika belum digas keluar berapa volt? Harusnya 0 volt ya, tapi ternyata tidak. Dibuat sengaja tidak 0 volt. Ketika throttle-nya dilepas lagi nggak digas, itu dia keluar 0,8 volt. 0,8 volt. Kemudian ketika digas maksimal, dia nggak mentok di 5 volt, tapi di 4,5 volt. Nah, inilah rentang mekanik fisik mekanik apa? Mechanical throttle-nya. Maksud mechanical throttle-nya ya ini Pak, mekaniknya doang. Ini nggak diapa-apain nih, belum digas. Itu kabel hijau itu sudah ngeluarin 0,8. Begitu digas pelan dia naik 0,9, 1,1. Mentoknya itu di 4,5. Ini rentang mekanik. Nah, karakter inilah yang akan kita kenalkan ke sini. Oke? Nah, sekarang apa di sini ada namanya? Low protect. Apa itu low protect, Pak? Low protect itu adalah titik di mana mengamankan untuk mendeteksi kalau throttle-nya putus. Nih, ini throttle 3 kabel terpasang ke fotol. Kemudian tiba-tiba throttle-nya ketarik putus. Maka berapa suplai kabel hijau? 0 dong. Yang tadinya 0,8, throttle-nya putus jadi 0. Nah, fungsi low protect adalah mendeteksi itu. Maka low protect wajib diisi antara 0 sampai 0,8, terserah diisi berapa. Di situ diisi berapa? 0,4. 0,4. Di sini 0,5, 0,3 boleh, 0,2 boleh. Bagaimana kalau diisi 0? Fungsi nggak? Kalau diisi 0 ya tetap normal, tapi begitu throttle-nya dilepas, tetap nggak ada respon sama sekali, nggak mendeteksi bahwa ada trouble. Nah, contoh kalau di Polytron itu muncul logo throttle. Atau mau diganti potentiometer kalau diminimalkan kan dia 0. Nah, itu boleh dinolkan, boleh. Tapi karena kita sekarang pakainya throttle, maka wajib diisi antara 0 sampai 0,8. Jadi di sini kita sebut dengan low protect LP ya. Clear ya? Berikutnya start voltage. Apa itu start voltage, Pak? Di situ diisi berapa start voltage? 0,9, 1,1, 1,24. Di Polytron diisi 1,35. Ini maaf ya, nggak ada orang Polytron ya. Saya bukan jelek-jelekin Polytron gitu. Di Polytron settingannya 1,35. Apa sih maksudnya start voltage? Start voltage adalah kapan sih controller mulai merespon? Ini kan 0,8. Kita putar sedikit 0,9. Controller belum respon. 1 belum respon. 1,1 belum respon. Begitu 1,35 baru controller merespon jalan. Jadi boleh nggak kita rubah? Boleh. Nah, kalau nge-remap fotolnya Polytron, kita rubah angka itu aja, konsumen udah senang banget. Dari 1,35 dirubah jadi 1,1. Itu udah seneng banget. Wah, biasanya gasnya dalam, sekarang dikit aja udah jalan. Oke ya, nangkep ya. Nah, silakan diisi berapa boleh. Umumnya 1,1 sampai 1,2 umumnya. Start voltage, oke, paham ya?
Maka posisi start harus di mana Pak? Sedikit di atas 0,8. Di sini start. Di atas 0,8 ya. Di atas 0,8. 0,1. Berikutnya the end of voltage. Apa itu the end of voltage? Lawannya start. Ini kalau di gaspol tadi keluar berapa volt Pak? 4,5. Nah, end of voltage itu adalah perintah akhirnya. Perintah akhirnya nggak dibuat 4,5. Dibuat ada apa spelen kalau bahasa Jawanya. Ada spasinya. Ada spare. Jadi berapa? End of voltage? Di situ diisi berapa? 4,2. Oh, 4,3. Diisi 4,3. Maksimal. Sedikit di bawah N ya. Di bawah 4,5 ya. Sedikit di bawah apa tadi namanya? 4,5. Di sini N. Tadi ada start, ini N. Nah, kalau yang mau berkompetisi, misal pengennya throttle digas dikit doang langsung jalan, ini langsung full speed. Boleh nggak N-nya kita ganti 2 volt? Boleh saja, tapi nanti senggol dikit langsung full speed gitu kan? Gitu ya. Nah, kalau ada yang sudah nyoba Honda Beat itu dalam banget, nah, itu memang sengaja. Karena yang pakai kan bapak biar nggak terlalu ngeget gitu ya. Jadi sesuai selera sebetulnya. Kita mau sukanya settingan yang bagaimana. Nah, oke, sampai sini bisa ditangkap maksudnya ya. Nah, berikutnya ada high protect. Kalau di sini tulisannya high doang. High protect. Apa itu high protect? Lawannya dari low protect. High protect diisi berapa Pak? Di atas 4,5, di bawah 5. Di sini high protect. Contoh di sini polytron. Oh, ini sudah lupa nih. Kalau polytron bawaan itu 5 high protect-nya. High protect itu adalah angka di mana controller mendeteksi bahwa throttle-nya koslet. Contoh, ini kan posisinya rawan sekali Pak, ada di stang. Kita lagi jalan, nenggok tembok, kabel hijau, koslet ke kabel merah. Maka kabel hijau keluar berapa volt Pak? 5 volt. Apa yang terjadi? Full speed, wih, padahal nggak kita gas gitu kan. Nah, kalau high protect-nya diaktifkan, nggak mungkin itu terjadi. Begitu koslet teng masuk 5 volt, controller protect karena ada high protect. Itu tujuannya. Oke ya. Baik, jangan lupa kalau ada perubahan di parameter. Baik, sudah semua? Sekarang sudah selesai di pengenalan input. Saya gambar di sini biar nanti kalau difoto ingat. Start setting nanti saya jelaskan. Ini throttle 0 volt, 5 volt, kemudian dia startnya di 0,8 volt, berakhir di 4,5 volt. Nah, kemudian di sinilah dia low protect, di sini dia high protect, di sini dia start, di sini dia end. Nah, maka kesimpulannya kecepatan dari 0 sampai 100% itu ada di sini Pak. Dari start sampai ke end. Kalau rentang mekanik itu datanya dari mana Mas? Rentang mekanik itu semua throttle sama. Semua throttle yang menggunakan Hall sensor, Hall magnetic sensor itu sama. Apapun bentuk throttle-nya, apakah itu pedal gas, apakah itu throttle tarik, ataukah throttle model begini, ataukah throttle jempol, rentangnya sama, 0,8 sampai 4,5. Kalau ada yang nggak sama, ya berarti dia nyeleneh aja gitu. Nah, pertanyaannya begini, misal bapak-bapak mau mengkonversi Honda Beat, padahal di Honda Beat itu sudah ada sensor TPS, tahu ya sensor TPS ya? Sensor throttle position sensor, bawaannya motor bensin. Bisa nggak kita manfaatkan jadi throttle? Harusnya bisa, tapi kita harus tahu dulu karakter TPS. Ternyata TPS itu sensornya begini. Dia suplainya 0 dan 5 volt, tapi ketika minimal dia ada di 0,5 volt, kemudian ketika digaspol dia ada di 2 volt. Rentang mekaniknya 0,5 sampai 2 volt.
Nah, berarti low protect kita buat berapa? 0,4 boleh. Kemudian start kita buat berapa? 0,6. 0,6 boleh. N kita buat berapa? 1,9 boleh, yang penting di bawah 2. High protect kita buat berapa? 2,5 boleh, 2,3 boleh, 3 volt boleh, dan seterusnya, yang penting di bawah 5. Nah, itulah tujuan start setting. Karena banyak yang konyol juga Pak, pakai sensor TPS langsung dipasang tanpa merubah settingan ini. Efeknya apa? Mau digaspol sebagaimanapun nggak mungkin lari kencang, karena settingannya masih settingan throttle, yang mana 100%-nya ada di mepet 4 volt, padahal TPS mentok di 2 volt. Oke, clear ya? Kalau yang motor Satria Evo, jangan pakai sensor TPS atau throttle begini. Sensor tapi tarik ya. Nah, berarti kan sama dengan ini. Bisa pakai TPS-nya pun bisa. Berarti kita ngecek tegangan dulu di sini ya, throttle ya. Kita cukup tahu ini aja, dia throttle bawaan motor listrik atau throttle bawaan motor bensin. Kalau throttle bawaan motor listrik yang begini-begini, yang memang untuk motor listrik itu udah standar baku ini 0,8 sampai 4,5. Kecuali ya mau ngubah yang tidak standarnya motor listrik, misal pakai sensor TPS, pakai potentiometer, pakai joystick, pakai apapun itulah. Nah, maka perlu diukur manual kemudian masukkan ke sini. Oke, clear ya? Baik, sekarang kita ke start setting. Start setting ini saya tidak menyarankan untuk dirubah-rubah, tapi saya jelaskan. Start setting ini saya fokusnya ke dua, yaitu rate of rise dan rate of decline. Pertama, rate of rise. Throttle ini Pak, kalau saya gas mendadak, gas mendadak, maka sinyal yang masuk ke controller kan nanti gini. Dia pertama 0,8, begitu saya gas mendadak langsung teng gitu kan. Kemudian setelah digas mendadak, saya langsung lepas mendadak. Maka sinyal yang masuk ke controller sudah turun, jatuh mendadak ke 0,8 lagi begitu kan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan rate of rise? Rate of rise itu adalah manipulasi si controller. Ketika dia digas mendadak, seakan-akan dideteksi tidak mendadak, tapi gini. Ada delay. Ini disebut rate of rise. Kemudian rate of decline itu ketika throttle dilepas mendadak, controller mendeteksinya nggak langsung dianggap hilang, tapi dikasih delay. Ini. Nah, maka ini rate of decline. Tapi udah kita riset, udah kita uji coba-coba, hasilnya sangat berbahaya. Karena apa Pak? Di gas ada delay, begitu gas dilepas masih ngegas terus nih. Meskipun cuma sebentar, feeling kita itu jauh lebih kuat Pak, berbahaya banget gitu. Meskipun hanya beberapa second gitu, itu sangat berbahaya. Maka saran saya tidak usah diutak-atik, biarkan default, rentannya itu 0 sampai 255 itu di situ settingannya. Maka saran saya biarkan default, tidak usah diutak-atik. Kecuali dengan penasaran betul mau dicoba sendiri boleh. Kalau ke konsumen jangan. Nangkap ya? Baik, sekarang page 1 sudah selesai. Kita mau ke page berikutnya, boleh salah satu memfoto, kemudian kirim ke grup.